Fardu wudu ada berapa? 6. Yang 4 diambil dari mana? Al-Qur'an. Yang 2 diambil dari hadis. Sudah. Sekarang kita masuki yang nomor 5. Ini termasuk masih dalam Al-Qur'an. Mana dasarnya? Al-Maidah sekali lagi ayat 6. Wa arjulakum ilal ka'bain. Di dalam riwayat lain wa arjulikum, bukan wa arjula, tapi wa arjulikum. Yang dimaksud temeriku adalah muzah, wa arjulikum niku. Nah, kemudian temriki yang dimaksud membasuh kaki di sini adalah mana saja kira-kira batasan daripada membasuh kaki itu. Nah, temriki disebutkan bahwa batasannya adalah bikulli ka'bin min kulli rijlin. Ba temriku sekali lagi ba bimakna ma'a, laisa bimakna isti'anah. Jadi maknanya ba temriku bukan dengan, tapi bersamaan, bersama, bimakna ma'a. Di kaki temriku membasuhnya itu bagaimana? Yakni membasuhnya itu sampai batasnya dengan polo. Polo niku nopo? Polo niku ya mata kaki ini. Jadi wates sing wong wudu basuh kaki niku paling dhuwur adalah mata kaki. Kalau di bawah mata kaki tidak sah. Maka hati-hati ketika wudu itu syukur-syukur dicelopin saking dicelop capai pin. Ya tidak sah jelas. Karena di sini adalah batasnya adalah nopo? Mata kaki. Apakah ada ikhtilaf para ulama? Tidak ada, karena Al-Qur'annya berbunyi ilal ka'bain sampai polo, kecuali tidak ada bunyi seperti itu. Seperti kemarin temeriku Al-Qur'annya bunyinya wamsahu biru'usikum, tidak menggunakan wamsahu ba'da ru'usikum. Sedangkan Imam Syafi'i kan maknai temeriku ada ba'donya, kan setengah tidak apa-apa. Madzhab Syafi'i kan setengah. Lah itu nanti kan di situ baru timbul perbedaan para ulama. Karena temeriku antara enten ba'donya atau tidak. Lah itu nanti yang main adalah faedah huruf jar itu tadi. Analisis para ulama lintas madzhab. Tetapi dalam hal ini karena Al-Qur'an sudah tertera tekstualnya bahwa sampai ka'bain ilal ka'bain, maka tidak ada perbedaan. Mutlak madhab 4 sampai dengan nopo mata kaki. Sudah sampai mata kaki. Hati-hati ya, itu tadi ketika membasuhnya itu tidak sampai mata kaki. Au masukhu faihima bisyurutihi. Musab muzah. Muzah ini di Indonesia ya hampir tidak ada, di Arab adanya muzah. Semacam kaos kaki itu tapi tipis. Tapi tidak kaos kaki, ya beda lah muzah. Ya kalau tidak pernah tahu ya mau gimana menggambarkan, wes pokoknya nanti dicari muzah gitu di internet dengan syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya tersendiri, ada babnya sendiri. Lalu bagaimana ketika teng kaki ini niku terdapat bolongan, umpamanya ada kecelakaan kaki ini rada bolong, ono bolongan itu mriku wajib jerone bolongan itu wajib dibasuh tetep. Wajibu ghuslu batini istaqobin wasyakin. Ono bolongan ning kakine butuh wajib. Wasyakin kok kaki niki lebih tidak seperti biasanya sikil isune 6 ah. Pundi anggone sing biasa wis biasane jare kadangane ono keterangan golib. Keterangan golib itu kaprai pada umumnya. Biasanya kan seperti itu. Saya pakai yang golib saja dah, yang satu ndak saya basuh. Ya ndak. Mereka ibaratnya adalah wasyakin. Kalau ada sesuatu kakinya lebih, mbuh kakinya 7, mbuh lebih 10, makanya waket. Tetap wajib karena teng mriku adalah lingkup kaki. Tetap wajib. Jadi itu batasan-batasan kaki ya teng mriku. Rada simpel adung kaki niki. Kenapa rada simpel? Ya karena itu tadi ayatnya sama, cuma itu tadi sedikit perbedaan antara wa'rjulakum dan wa'rjulikum. Di mereka ada riwayat mengatakan wa'rjulakum, di Quran kita wa'rjulakum, tapi ada beberapa qiraah wa'rjulikum. Lah ngoten.
Ini timbul permasalahan baru ketika bagaimana di kaki kita itu ada semacam duri atau jarum. Nah itu bagaimana itu? Wajib membasuhnya apa tidak? Nah, baru teng mriki disebutkan. Lau dakhala syaukatun fi rijlihi wa dhahara ba'duha wajaba qal'uha wa ghuslu mahalliha li annahu shara fi hukmi dhahiri. Jadi kalau ada durinya itu jelas, maka yang wajib pertama adalah mencabut. Durinya dicabut dulu, baru bekas dari durinya itu tadi dibasuh. Bekasnya rada bolong atau dibasuh. Sing duri niku wau. Kenapa kok seperti itu? Shara fi hukmi dhahir. Karena itu termasuk merupakan napa? Hukum dhahir. Yang namanya hukum dhahir niku termasuk kena basuh duri. Fa in istatarat kulluha sharat fi hukmil batini fayasihu du'uhu. Nah, kemudian kalau tertutup durinya, krana wis lawas duri niku wis menjerut, mancep menjero wis niku, tertancap sampai ke dalam. Maka yang dipakai di situ bukan hukum dohir, tapi hukumul batin. Yang dipakai bukan yang luar. Kalau yang luar kan wajib basuh lagi. Adung yang batin tidak sudah. Wuduknya sah. Ayasih wudu'uhu. Nah, kemudian ada permasalahan baru. Walau tanaffato fi rijlin aw ghairihi lam yajib ghuslu batinihi malam yatasyak. Malam yatasyak kokon ini. Kemudian kalau kakinya itu melepuh, entah kena api, kena knalpot, melepuh kakinya itu, maka lepuhannya itu tadi tidak wajib membasuh jero niku sampai dibeli kaki, buat wajib. Sampai dibeli kaki sampai detail-detailnya di boten. Malam ya tasyaqqa, selagi tidak pecah. Kalau sudah pecah, lepuhannya sudah pecah, maka wajib membasuhnya. Itu dari kedua itu. Kalau tidak pecah itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah pecah, malamnya tasyaqqa pecah, wajib tetap. Fa in tasyaqqa wajaba ghuslu batinihi. Malam yartad. Ini ada garis bawahnya lagi, malam yartadi. Selagi tidak melekat pecahnya tadi. Niku seperti itu. Tanbihun sekarang. Tanbihun. Zakaru fil husli annahu yufa an batini uqadi sya'ri ay idang anqada bi nafsihi wa ulhiqa biha man ubtuliya bi nahwi tabu'in lasiqa bi usuli sya'ri hatta mana'a usul al ma'i ilaiha wa lam yumkin izalatuhu. Permasalahan mandi sekarang. Permasalahan mandi ini bukan ngalih bab, cuma temeri tanbihun. Ya biasa keterangan dari musonef seperti itu. Kadang-kala kalau kita itu nulis buku ada keterangan-keterangan yang penting itu disempilkan karena ini adalah kitab syarah nih. Kalau kitab matan yaitu fokus ke pembahasannya itu. Tapi kalau kitab syarah apalagi hasyiah itu pasti di situ ada sedikit tambahan-tambahan bab yang dimana itu sangat penting diterangkan, tertera di dalam bab itu sendiri. Ini mengenai masalah mandi. Ana wong adus rambutnya keribu, simpulan-simpulan rambutnya kata. Dengan catatan itu adalah bukan dibuat-buat. Ya, jadi modelnya ya mungkin kalau di Indonesia jarang lah seperti itu. Tapi kalau di Afrika atau di mana itu negara-negara yang rambutnya ini ngelinting, keribu, sampai uqadi sya'ri itu simpulan-simpulan rambut itu seakan-akan banyu, bukan seakan-akan tapi banyu niku mboten tembus teng jero. Kepundi niku aduse niku. Ya mungkin sedikit gambaran lah, sedikit gambaran kadung sampai nanti ningali sepak bola, biasanya ana pemain sepak bola dikuncung niku rambutnya kang nganu gitu iku. Isa sampean kan dalam benak pikiran kan tidak wong iku aduse kadung sinabah iku. Rambutnya kayak gitu. Nah itu ini jawabannya. Makfu. Kalau itu tidak dibuat-buat, kalau
dibuat-buat di kuning salon, tidak boleh tetap. Maksudnya kadung dengan sendirinya, dengan sendirinya. Itu para ulama banyak menyebutkan seperti itu, makfu. Karena hal itu bisa dikiaskan dengan telur kutu. Bisa dikiaskan dengan telur kutu. Teng mriki masalah kias niku wau itu ada perbedaan pola di antara pendapat para ulama. Teng mriki banyak ulama menyebutkan hal itu dikiaskan dengan telur kutu. Syekh Zainuddin mengikut niki. Sehingga teks pertamanya beliau menulis zakaru fil ghusli anna yu'fa. Jadi di makfu. Namun kemudian teng mriku juga mencantumkan pendapat daripada guru saya. Niki qad sarraha Syaikhu Syuyukhina Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari, guru daripada guru saya. Bi annahu la yulhiqa biha bal alaihi at-tayammum. Tidak bisa niku, kata Syekh Zakaria Al-Ansari, boten saged itu tidak bisa disamakan. Tidak bisa dikiaskan karena beda itu. Menang dicukur wong ketiku. Jadi kiasannya beda. Tetapi teng mriki lakin qala tilmizuhu syaikhuna sinten Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam hal ini bahwa walladzi yutajawal al-afu li daruratin. Jadi teng mriki kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, guru daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari niki, mengatakan bahwa hal ini al-afu yutajah al-afu, dimaafkan karena kenapa? Darurat. Kaidah fikihnya sudah jelas, ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu bisa menghilangkan atau bisa mengubahkan tubihul mahdurat. Ya, itu pendapatnya. Jadi kiasannya ada yang mengkiaskan seperti tadi, ada yang tidak mengkiaskan. Nah ini nanti kias yang main, hukum kias nanti yang main berkaitan dengan hal ini. Jadi niku. Kemudian di pengertian kias itu dalam usul fikih, ilhaqu syai'in. Ilhaqu syai'in ghairu mansusin bi syai'in mansusin, bi syai'in mansusin fil hukmi li jami'. Jadi kula ulang malih nggih, ilhaqu syai'in ghairi mansusin bi syai'in mansusin fil hukmi li jami'. Itu pengertian kias. Contoh seperti ini saya contohkan. Di pom bensin itu ada tulisannya dilarang apa? Merokok. Dilarang merokok. Ini pengertiannya bagaimana saya? Kias niki. Kias itu adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nasnya, dalilnya, dengan sesuatu yang ada dalilnya di dalam masalah hukum dijami. Ya itu tadi sudah. Kalau contohnya dalam adat gini saja, ini terlepas dari hukum adat seperti ini. Pom bensin tulisannya adalah dilarang merokok. Terus aja sampai nopor-nopor sawi ning ngono. Ya iku salah, wis merokok bisa mulai parman nopor-nopor sawi, nopor pian ning ngobong pian dan lain sebagainya. Itu namanya kias. Ngoten. Nggih. Ini seperti itu. Contoh lain dalam hal agama ngeten. Memang Nabi secara teks itu dalil yang menyebutkan untuk mengirimi orang mati kirim Fatihah, kirim bacaan Al-Qur'an kepada orang mati tidak sampai. Tetapi kan Nabi ketika menyolatkan jenazah itu kan pasti Nabi itu ya maca napa? Ya takbir pertama kemudian maca Al-Fatihah kan ngoten nggih. Takbir pertama nggih maca Al-Fatihah. Secara tidak langsung Fatihah niku dimaksudkan kenapa? Disampaikan kenapa maksudnya? Kepada jenazahnya. Terus kemudian Allahumma gfir lahu warhamhu. Kemudian ini maksudnya ampunilah dosanya. Wa'fu anhu. Kan seperti itu. Itu maksudnya ke siapa? Ya kok jenazahnya itu.
Kan seperti itu namanya kias. Iya, nanti ada kias ini banyak lah macamnya, kias aulawi dan lain-lain. Tapi pembahasan kita tidak kecondong ke situ. Pokoknya sampean intinya paham sing masalah niki wau, permasalahan basuh kaki yang berkaitan dengan duri napa niku, terus ditambahi dengan uqati sya'r. Jadi seperti itu nggih. Kene-kene niku mawon pertemuan kita. Monggo enten pertanyaan. Boten napa-napa sampai tanglet ini boten napa-napa, pahalanya lebih besar daripada tanglet delik-delik. Artinya tanglet berdua kali kula itu yang lain tidak tahu. Kan kemarin kula ralat, saiki kula ralat. Ya boleh tanya. Maksudnya boleh tanya kalau kisah-kisahan ngoten boleh. Tapi yang lebih abdul pundi? Ya ngeten iki majelis, krana napa kang lain iki dadi semer pisan. Niku. Imam Syafi'i bin ono qaul qadim qaul jadid to. Perkataane kula nggih kula ralat ya meneh. Saya boten napa-napa. Jadi ulama kadang kala pendapatnya itu suatu ketika seiring berjalannya waktu berbeda. Monggo. Kang Supri. Sini Kang Supri kita anggap Pak. Sholawatnya mau paham ya? Paham. Penggunaan munca itu daerah khusus Ada syarat-syaratnya itu nanti. Syarat-syaratnya nanti. Ada bab tersendiri nanti musah niku. Daerah dingin ngoten. Aduh gede-gede sing ngono udur ngono paling nggo musah riku ya salah. Kan ngoten. Makanya Mas ketika itu daerah dinginnya tidak kuat, nanti ya syaratnya juga harus penerapannya wudunya bagaimana batalnya itu ada sendiri niku. Nanti babnya ada sendiri nggih lebih lengkapnya. Karena tidak dibahas. Ya niki makanya kan setiap bab niki kalau bahas panjang napa nanti penjabarannya panjang supaya nanti ini lebih fokus dari masing-masing bab. Bisa. Makanya teng mriki Syekh Zainuddin menyebutkan kata-kata sidik au mashu khufaihima bi syurutihima riwayat kata-katanya Musa. Soalnya mungkin enten bab iki mbah ngoten. Sedikit menambahkan saternya ditutup. Jadi kalau tambah kesimpulan sidik membahas itu yang lebih utama mana antara tangan siku sampai ke telapak tangan, apa telapak tangan ke siku, atau dari kaki capai kaki sampai ke polo mata kaki atau mata kaki ke bawah, sing pundi sing paling utama. Ini kita yang perlu tambahkan nggih. Napa? Dari ciri-ciri ke sikut nih. Pun tidak dasare. Kula empun nanti nerang anan niku. Sing pundi? Terus telinga, kenapa telinga itu termasuk sunnah? Oke, ame ketinggalan. Ya betul. Jadi dugi mriki jari-jari sampai ke jadi mriku. Kan bahasanya teng mriku adalah idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq.
wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi tangannya disebutkan keren, kemudian marafiq. Nah, maka yang utama adalah mulai dari tangan mriki keren sampai siku. Yang utama nih. Ya ini dibiasakan. Sunah-sunah seperti itu dibiasakan mulai sekarang kalau salah. Biasanya kebiasaan wudu atau ning ledeng itu sembarangan, mulai tekan dhuwur keren. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kalau umpamanya kita itu basuh dari tangan ke sini itu ada kemungkinan bisa lebih karena air mengalir. Nah kalau lebih itu sunnah, melebihi dari siku. Begitu juga kaki. Kaki bahasanya ke pundi? Ilal ka'bain, arjulakum ilal ka'bain. Ya. Maka yang didahulukan adalah kakinya keren, baru nanti kadang berdiri, wudu berdiri itu biasanya didahulukan apa nih? Ada wudu berdiri. Mata kakinya, nggih nggih. Ada berdiri yang didahulukan apa nih? Mata kaki. Tapi yang utama pun di kakinya dulu. Kaki. Arjulakum ilal ka'bain kan bahasa di situ. Nah, maka tentang sunahnya wudu nanti diterangkan bahwa wudu itu disunahkan duduk. Silakan nanti yang pernah ke Mekah, saya ya pernah mendapatkan cerita-cerita, ya wudunya duduk. Madinah duduk. Karena itu tadi lebih sempurna, basuhannya itu lebih sempurna. Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Tapi karena kita adatnya di Indonesia sing mungkin karena wudu itu mau sih mungkin yang masjid disediakan kursi aja mungkin. Atau ada wudu mungkin nyipat kena najis jeding. Ya, tidak apa-apalah berdiri untuk hal ini. Tapi sekali lagi bahwa yang utama itu dari kaki sampai mata kaki itu yang utama. Ngoten. Nggih pun. Sampun? Ya pun monggo ditutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.